Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah SWT. Hanya karena kurnianya semata, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kewajiban kita puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana hikmah Idul Fitri tadi. Ayat yang kami baca tadi adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 133. Tepat sekali Allah menggunakan kata syari'uh, artinya bersecepatlah, suatu aksi mandiri berjamaah yang menempatkan diri pada posisi terdepan dalam satu perlombaan untuk mencapai kebaikan. Kebaikan adalah takwa, bagaimana perintah Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agaknya Allah tahu persis tentang hambanya untuk diarahkan dengan puasa tadi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan Allah juga tahu persis tentang hambanya bahwa riyadhah puasa adalah riyadhah yang paling panjang dibandingkan dengan yang lain, termasuk haji. Memang harinya kalau haji sampai 40 hari, tapi prosesi hajinya tidak sepanjang puasa sebulan penuh, ditambah kegiatan-kegiatan malam harinya. Mengapa demikian? Rasulullah yang menjelaskan dengan satu sabdanya, rubba sha'imin aisalahu syandi wal wal atasib. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti banyak yang gagal sebetulnya dalam mengusahakan puasa agar takwa. Banyak yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Insya Allah pemirsa termasuk yang berhasil, dan keberhasilan inilah yang kita rayakan dengan hari raya Idul Fitri. Yang penting sekarang keberhasilan itu untuk mendapatkan takwa minimal ditopang dua semangat. Yang pertama, semangat awal dari kata syari'um, bersih cepatlah, karena
antara takwa dan bersifat itu tidak bisa diputus, karena takwa itu adalah bentuk perwujudan kebaikan, bahkan seluruh kebaikan itu ditakwa. Kalau dengan tidak syariah tidak mungkin, ya, harus syariah. Kalau Al-Quran menggunakan kata lain, katanya sama, yaitu sabiku, berlombalah, bisa cepat, enggak ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Disinilah maka dalam rangka menciptakan atau mendapatkan takwa tadi perlu berlomba tadi sabiku. Bahkan dalam ayat 32 surat Al-Fatih, Allah berfirman, summa arasna kita baladina astafaina min ibadina faminhum zalimun nafsih faminhum muktasib faminhum sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi dengan sabiku ini tadi maka bisa mengalahkan golongan satu, golongan yang zalimun nafsih, yang dua golongan muktasib. Karena Islam mesti harus tidak bisa meninggalkan Al-Quran, sehingga Allah mewariskan summa arasna kita berlasina stofaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kitab Quran tadi pada siapa? Mustafaina min ibadina, dari hamba yang terpilih. Dia yang akan berhasil takwa tadi ya hamba yang terpilih tadi. Namun dalam lomba tadi ada 3 golongan. Yang satu leha-leha, baca Quran ya enggak, kalau membaca ya salah, kemudian melaksanakan apa lagi, ya akhirnya banyak salahnya daripada betulnya. Itulah golongan yang pertama yang dzalimun nafsi, mengenai diri sendiri. Dan golongan yang kedua agak lumayan, yaitu muktasid, ya baca, ya menerjemahkan, ya melaksanakan, tapi antara yang benar dengan yang salah itu seimbang, ya yang muktasid. Dan yang bagus adalah yang sabiq, sabiqum bil khairat biidznillah. Disinilah maka sabiku syari'u sama tadi. Dan insya Allah kita ini adalah termasuk yang memenangkan perlombaan dalam mencapai takwa tadi. Itulah semangat yang pertama. Semangat yang kedua adalah semangat berihsan. Ihsan itu lengkapnya seperti yang dijelaskan Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, apa ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan adalah anak hudullah ka'annaka yarahu, bahwa ihsan itu adalah menyembah Allah ka'annaka, seolah kamu melihat Allah. Fa'ilam takun, kalau kamu tidak bisa menempatkan itu, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, disinilah orang yang puasanya berhasil karena selalu merasa melihat Allah dalam berpuasa, hingga diawasi. Namun kalau tidak bisa ini, yakinlah kita selalu diawasi oleh Allah. Inilah berihsan. Nah, dengan bersemangat yang satu syari'u dan yang kedua berihsan tadi, akan terwujud takwa. Itulah makanya panjang ya.
Yang terpenting lagi, sekarang kita sudah Idul Fitri. Bagaimana? Yaitu aplikasi takwa itu sendiri dengan semangat syari'u dan ihsan. Dengan dua semangat inilah maka insya Allah takwa yang kita peroleh kita bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya seluruh kebaikan yang ada tadi. Adil, tidak mungkin adil itu dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan takwa. Amanah, tidak mungkin orang pengkhianat bertakwa, tidak mungkin. Juga gampang sekali merasakan bahwa dirinya itu salah. Itu salah satu bentuk takwa tadi ya. Jadi salah. Oh iya, saya salah. Akhirnya istighfar kembali kepada Allah, Ibu. Kemudian bersyukur pada nikmat-nikmat Allah itu juga tidak pernah bisa dihitung. Jadi dia akan terus bersyukur karena hal-hal yang dinikmati dari Allah itu dirasakan sekali. Karena yakin nanti keasikan nanti yang ditambah. Kemudian kalau ada hal yang kurang mengenakan, sabar. Ini bentuk takwa juga ya. Kemudian ya disiplin. Kenapa? Karena sudah terbiasa bahasa riku. Disiplin. Mengajak berbuat baik, apalagi satu organisasi yang menamakan dirinya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Banyak sekali kebaikan yang harus diajakkan dan kemungkaran yang harus dihindarkan, dicegah. Di sinilah kalau tidak dilandasi takwa, tidak mungkin tadi. Dengan dilandasi semangat syari'u, dilandasi dengan semangat ihsan, tidak mungkin terwujud tadi. Bentuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Dan masih banyak sekali yang ihsan dalam kebaikan di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan takwa hasil puasa ini dalam setahun yang akan datang ya. Hingga menemui bulan puasa yang akan datang. Namun Allah lewat Rasulnya tetap melatih agar riadah puasa itu bisa berlaku terus dalam 1 tahun. Dipancing dengan 6 hari bulan Syawal supaya kita melanjutkan tadi. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah itu maka seperti berpuasa sepanjang tahun. Kemudian dirancang juga dengan berpuasa Senin Kamis. Nabi lalu melakukan tadi. Kemudian dirancang tiap bulan berpuasa 3 hari, yaitu di hari terang, tanggal 13, 14, 15. Bahkan di bulan-bulan kurung, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, kita disuruh juga mempuasakan. Rasulullah memberikan tengara 3 hari melakukan, 3 hari ditekuk, berarti tidak melakukan. Kemudian dibuka lagi 3 hari. Ini berarti 3 hari berpuasa, kemudian tidak berpuasa 3 hari, berpuasa lagi. Itu di 4 bulan. Dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan Rajab tadi ya. Enggak, itulah dilatih. Kalau itu belum bisa, kalau masih bisa dan kurang, merasa kurang, berpuasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak, dan seterusnya. Ini dalam melihara takwa tadi, puasa sunnah mendidik.
Mudah-mudahan sampai dengan kita ketemu dengan puasa yang akan datang, kita bisa mewujudkan takwa dengan dua semangat tadi, yaitu syari'u dan berihsan, dan bisa juga melakukan pemelihara takwa tadi dengan dua semangat tadi, yaitu dengan puasa-puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa kita miliki, bisa kita lakukan, akhirnya kita adanya kebaikan-kebaikan. Disinilah maka rahasia mengapa dari bulan Ramadan ke bulan yang lain dihapuskan dosanya, asal tidak melakukan dosa besar. Nah, terus terpelihara. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.